Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan materi terkait teorema Euler dengan anggota kelompok diantaranya saya sendiri Zumratul Arifah dengan NPM 643, Diah Ayu Puspitasari NPM 031, Aku Wanda 109 dan Anissa Dwi Utami 112. Untuk fungsi P Euler sendiri adalah fungsi P Euler untuk bilangan M adalah jumlah unsur-unsur himpunan residu terkecil modulo M yang saling prima dengan M. Definisi himpunan residu sederhana modulo M adalah semua bilangan bulat positif R yang memenuhi RI, RJ dengan FPB1 dan R kurang dari M dengan RI tidak sama dengan RJ modulo M dan untuk I tidak sama dengan J. Untuk RI dan RJ dengan FPB1 itu adalah unsur-unsur himpunan residu terkecil modulo M yang saling prima dengan M. RI, RJ ini adalah contohnya pada modulo 8 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk fungsi P Euler untuk modulo 8 itu adalah jumlah unsur-unsur himpunan residu terkecil modulo 8 yang saling prima atau yang memiliki FPB1 dengan 8 yaitu 1, 3, 5, dan 7 sehingga P dari 8 adalah 4. Nah, untuk fungsi P itu adalah fungsi ganda. Kemudian 0 tidak masuk ke dalam fungsi P Euler, namun 0 tetap sebagai residu terkecilnya. Selanjutnya pada teorema 1. Nah, teorema 1 ini berbunyi apabila P suatu bilangan prima dan K suatu bilangan bulat positif, maka P dari P pangkat K adalah P pangkat K-1 dikali dengan P-1. Contohnya, tentukan nilai dari P 64 dan P 5 pangkat 4 atau 625. Untuk P pangkat 64, itu faktornya adalah 2 pangkat 6. Nah, 2 sudah prima, maka bisa kita masukkan ke dalam teorema 1, sehingga 2 pangkat 6 min 1 dikali dengan 2 min 1 hasilnya 32. Kemudian yang kedua itu adalah P 625 dengan faktornya 5 pangkat 4 dan 5 juga sudah termasuk dalam prima. Maka kita bisa memasukkannya ke dalam teorema 1, yaitu 5 pangkat 4 min 1 dikali 5 min 1, yaitu 500. Kemudian teorema kedua, misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka A dan BC itu memiliki FPB1 jika dan hanya jika A dan B FPB-nya 1 dan A dan C adalah FPB-nya 1. Contohnya, jika 5 dan 12 itu FPB-nya 1, maka B dan C-nya berapa yang FPB-nya 1? 4 dan 3, dan juga 6 dan 2. 5 dan 4 itu FP1, 5 dan 3 juga 1, 5 dan 6 1, juga 5 dan 2 1. Selanjutnya teorema 3. Nah, jika N suatu bilangan bulat positif yang mempunyai bentuk kanonik P1 A pangkat A1, P2 pangkat A2, sampai dengan PK pangkat AK, maka Pn adalah P1 pangkat A1 min 1 kali P1 min 1, P2 pangkat A2 min 1 dikali P2 min 1, sampai dengan PK pangkat AK min 1 kali PK min 1. Atau kita dapat menghitungnya dengan sigma, yaitu sigma dari PI kali pangkat AI min 1 dikali dengan PI min 1 dengan I adalah 1 sampai dengan K. Contohnya, nilai Pi dari 5.880 dan Pi dari 23.595. Pi dari 5.880 itu dengan faktornya adalah 2 pangkat 3, 3, 5, dan 7 pangkat 2. Keempatnya sudah merupakan bilangan prima. Kita bisa masukkan ke dalam teorema 3, yaitu 2 pangkat 3 min 1 kali 2 min 1, 3 pangkat 1 min 1 kali 3 min 1, 5 pangkat 1 min 1 kali 5 min 1, dan 7 pangkat 2 min 1 kali 7 min 1. Hasilnya 1344.
Kemudian yang B itu ada Pi dari 23.595 dengan faktornya 3, 5, 11 pangkat 2, dan 13. Keempatnya juga sudah termasuk bilangan prima dan bisa dimasukkan ke dalam teorema 3, yaitu 3 pangkat 1 min 1 kali 3 min 1, 5 pangkat 1 min 1 kali 5 min 1 dikalikan 11 pangkat 2 min 1 kali 11 min 1 dan 13 pangkat 1 min 1 kali 13 min 1. Hasilnya 10.560. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Saya Anissa Dwi Utami, NPM 112. Selanjutnya, teorema 4, yaitu untuk setiap bilangan bulat positif n lebih dari 2, maka Pn suatu bilangan genap untuk setiap P bilangan prima, maka Pp sama dengan P min 1. Contohnya, tentukan nilai dari Pi2, Pi3, Pi105, Pi60. Yang pertama Pi2, residu terkecil dari modulo 2 adalah 0 dan 1. Maka Pi2 sama dengan 1. Hasilnya itu termasuk bilangan ganjil karena 2 sudah tidak masuk ke syarat teorema ini. Kemudian yang Pi3, untuk residu terkecilnya yaitu adalah 0, 1, dan 2. Maka Pi3 sama dengan 2. Kemudian Pi105 yaitu Pi3 kali 5 kali 7 sama dengan Pi3 1 min 1 kali 3 min 1 kali 5 pangkat 1 min 1 5 min 1 dikali 7 pangkat 1 min 1 7 min 1 sama dengan 48. Kemudian Pi60 sama dengan Pi dari 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 min 1 kali 2 min 1 dikali 3 pangkat 1 min 1 3 min 1 dikali 5 pangkat 1 min 1 5 min 1. Hasilnya adalah 16. Untuk poin B, C, dan D itu sudah terbukti bernilai genap karena masuk ke syarat teorema 4. Lanjut. Kemudian teorema 5, yaitu untuk setiap bilangan bulat positif n, maka sigma T habis membagi n, pi T sama dengan n. Untuk contohnya yaitu tentukan jumlah elemen himpunan residu sederhana dari Pi12 jika 12 habis membagi 24. Untuk penyelesaiannya yaitu kita mencari dulu himpunan residu sederhana modulo 12, yaitu ada 1, 5, 7, dan 11. Jadi Pi12 sama dengan 4. Kemudian sigma T habis membagi N Pi T sama dengan N. Maka sigma 12 habis membagi 24, Pi12 sama dengan 24. Untuk pembuktiannya bisa juga dijumlahkan himpunan residu sederhana modulo 12 yaitu 1 tambah 5 tambah 7 tambah 11 hasilnya sama 24. Lanjut. Kemudian selanjutnya teorema Euler, teorema 6 yaitu jika PBBA dan M sama dengan 1 dan R1, R2, R3 hingga RPM adalah bilangan-bilangan bulat positif yang kurang dari M dan masing-masing saling prima dengan M, maka residu-residu terkecil modulo M dari bilangan-bilangan AR1, AR2, AR3, ARPM adalah suatu permutasi dari R1, R2, R3 hingga RPM. Contohnya, bilangan 7 dengan residu sederhana 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga Pi7 sama dengan 6. Dan saat masing-masing residu terkecil 7 dikali dengan 8, yaitu 8 dikali 1, 8 dikali 2, 8 dikali 3, 8 kali 4, 8 kali 5, dan 8 kali 6 berturut-turut mempunyai residu terkecil modulo 7 dengan tepat 1 dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 karena PBB dari 8 dan 7 sama dengan 1. Maka 8 dikali 1 kongruen dengan 1 modulo 7, 8 dikali 2 kongruen dengan 2 modulo 7, 8 dikali 3 kongruen dengan 3 modulo 7,
8 dikali 4 kongruen dengan 4 modulo 7, 8 dikali 5 kongruen dengan 5 modulo 7, dan 8 dikali 6 kongruen dengan 6 modulo 7. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Perkenalkan, saya Dia Ayu Puspitasari dengan NPM 031. Selanjutnya, masuk ke teorema 6 yang berbunyi, jika M suatu bilangan bulat positif dan PBB dari A dan M sama dengan 1, maka A pangkat BM kongruen dengan 1 modulo M. Untuk contoh soalnya, tentukan dua angka terakhir dari 3 pangkat 271 dengan teorema Euler. Dengan teorema Euler ini, kita bisa menggunakan angka 3 sebagai A dan sebuah angka sebagai M. Untuk menentukan dua angka terakhir, kita menggunakan modulo 100, sehingga M sama dengan 100. Sesuai dengan teorema, PBB dari A dan M sama dengan 1. Maka, PBB dari 3 dan 100 sama dengan 1, dan terbukti benar. Maka, 3 pangkat Pi 100 kongruen dengan 1 modulo 100. Nah, 3 pangkat Pi 100 ini bisa kita tuliskan 3 pangkat 40, kongruen dengan 1 modulo 100. 3 pangkat 40 kongruen dengan 1 modulo 100, sehingga 3 pangkat 276 sama dengan 3 pangkat 40 dikali 6 dikali 3 pangkat 36 modulo 100. Sama dengan 1 pangkat 6 dikali 3 pangkat 36 modulo 100 sama dengan 3 pangkat 36 modulo 100. Nah, 3 pangkat 36 ini bisa kita pecah menjadi 3 pangkat 4 kali 9. Bisa kita tulis 81 pangkat 9 sama dengan 81 pangkat 3 kali 3 sama dengan 41 pangkat 3 sama dengan 21 modulo 100. Nah, untuk menentukan satu angka terakhir, kita gunakan modulo 10. Sementara pada soal ini, untuk menentukan dua angka terakhir, maka kita gunakan modulo 100. Lanjut. Selanjutnya, teorema 7 berbunyi, jika N suatu bilangan bulat positif yang lebih dari 1, jumlah dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari N, dan yang saling prima dengan N, atau jumlah elemen dari residu sederhana N adalah setengah NPN, atau ditulis dengan simbol sebagai sigma PBB dari A dan N, di mana A lebih dari 1, kurang dari N, A sama dengan setengah NPN. Lanjut. Untuk contoh soalnya, tentukan jumlah semua elemen dari residu sederhana modulo 30. Berdasarkan teorema, untuk mencari jumlah elemen residu sederhana adalah menggunakan rumus setengah N Pn, dengan N adalah 30. Nah, Pi 30 dapat kita tuliskan Pi 2 kali 3 kali 5, di mana 2, 3, dan 5 ini merupakan bilangan prima. Bisa langsung kita operasikan 2 pangkat 1 min 1 dikali 2 min 1 dikali 3 pangkat 1 min 1 dikali 3 min 1 dikali 5 pangkat 1 min 1 dikali 5 min 1 sama dengan 8. Sehingga setengah NPN sama dengan setengah kali 30 dikali Pi 30. Sama dengan 15 dikali 8 sama dengan 120. Jadi, jumlah semua elemen dari residu sederhana modulo 30 adalah 120. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Mas Agung. Perkenalkan, nama saya Agung Wanda, dan saya akan menyatakan dari presentasi tadi, yaitu latihan soal. Yang pertama, tuliskanlah himpunan semua residu sederhana modulo setiap bilangan bulat. Berikut ini A 10, B 14, C 16, D 18, E 20. Yang pertama kita kerjakan yang A dulu. Himpunan residu sederhana modulo 10 yaitu sama dengan residu terkecilnya kan sudah diketahui itu, dan
yang saling prima yaitu 1, 3, 7, 9. Terus himpunan residu sederhana modulo 14 yang saling prima yaitu 1, 3, 5, 9, 11, 13. Selanjutnya himpunan residu sederhana modulo 16 yang saling prima yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Himpunan residu sederhana modulo 18 yaitu 1, 5, 7, 11, 13, 17. Himpunan residu sederhana modulo 20 sama dengan 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Sebenarnya itu caranya pada yang dijelaskan pada Mbak Yum yang pertama. Selanjutnya, hitunglah Pi 1001, Pi 5040, Pi 36.000. Pi 1001 sama dengan, untuk faktor bilangan primanya, yaitu 7, 11, 13. Nah, ini caranya menggunakan teorema 13, yaitu 7 pangkat 1 min 1 dikalikan 7 dikurangi 1 dikalikan 11 pangkat 1 min 1 dikurangi 1 dikalikan 11 dikurangi 1 dikalikan 13 pangkat 1 kurangi 1 dikalikan 13 kurangi 1. Yaitu sama dengan 7 pangkat 0 kalikan 6 kalikan 11 pangkat 0 kalikan 10 dikalikan 13 pangkat 0 dikalikan 12 sama dengan 720. Selanjutnya 5040 yaitu sama dengan pi. Faktor bilangan primanya yaitu 2 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 5 dikalikan 7 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 1 dikalikan 2 dikurangi 1 dikalikan 3 pangkat 2 dikurangi 1 dikalikan 3 kurangi 1 dikalikan 5 pangkat 1 kurangi 1 dikalikan 5 kurangi 1 dikalikan 7 pangkat 1 kurangi 1 dikalikan 7 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 3 dikalikan 1 dikalikan 3 pangkat 1 dikalikan 2 dikalikan 5 pangkat 0 dikalikan 4 dikalikan 7 pangkat 0 dikalikan 6, yaitu sama dengan 1152. Selanjutnya pi 36.000, yaitu sama dengan pi dari faktor bilangan primanya, yaitu 2 pangkat 5 dikalikan 3 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 3, sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 1 dikalikan 2 kurangi 1 dikalikan 3 pangkat 2 dikurangi 1 dikalikan 3 dikurangi 1 dikalikan 5 pangkat 3 dikurangi 1 dikalikan 5 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 4 dikalikan 1 dikalikan 3 pangkat 1 dikalikan 2 dikalikan 5 pangkat 2 dikalikan 4, yaitu sama dengan 9.600. Selanjutnya yaitu latihan yang ketiga, yaitu buktikanlah hal yang berikut. Jika P dan P plus 1 adalah 2 prima sekawan, maka Pi dalam kurung P plus 2 sama dengan Pi dalam kurung P ditambah kurung tutup ditambah 2. B, jika P dan 2P ditambah 1, keduanya prima ganjil, maka N sama dengan 4P. Memenuhi persamaan Pi dalam kurung N ditambah 2 sama dengan Pi dalam kurung N ditambah 2. Jika yang pertama kita menunjukkan yang A dulu ya. Jika P dan P plus 2 adalah 2 prima sekawan, maka Pi dalam kurung plus 2 kurung tutup sama dengan P plus 1 dan Pi dalam kurung P kurung tutup sama dengan P sama P kurangi 1. Sehingga Pi dalam kurung P plus 2 kurung tutup sama dengan Pi dalam kurung P kurung tutup plus 2
yaitu P tambah 2 dikurangi 1 sama dengan P kurangi 1 ditambah 2. P selanjutnya yaitu P plus 1 sama dengan P plus 1. Nah, kedua ruas itu kan sama, berarti terbukti benar. Selanjutnya yang B yaitu Pi dalam kurung 2P plus 1 kurung tutup sama dengan 2P plus 1 dikurangi 1 sama dengan 2P, dan Pi dalam kurung P kurung tutup sama dengan P kurangi 1. Selanjutnya Pi dalam kurung N ditambah 2 kurung tutup sama dengan Pi dalam kurung N kurung tutup plus 2. Pi dalam kurung 4P plus 2 kurung tutup sama dengan Pi dalam kurung 4P kurung tutup plus 2. Terus was Pi dalam kurung 2 dalam kurung lagi 2P plus 1 kurung tutup, dan kurung tutup sama dengan Pi 2 dalam kurung 2 dalam kurung lagi 2P kurung tutup lagi plus 2. Dan dilihat dan selanjutnya Pi dalam kurung 2P kurung tutup dikalikan Pi dalam kurung 2P plus 1 kurung tutup sama dengan Pi dalam kurung 2 kurung tutup dikalikan Pi dalam kurung 2P kurung tutup plus 2, yaitu 1 dikalikan 2P sama dengan 1 dikalikan 2 dalam kurung P min 1 kurung tutup ditambah 2, yaitu 2P sama dengan 2P dikurangi 2 ditambah 2 sama dengan 2P sama dengan 2P. Kan dua ruas itu kan sama tuh, berarti terbukti benar. Selanjutnya, tentukan angka terakhir dari 3 pangkat 100 dengan teorema Euler. Jawab. Dengan menggunakan teorema Euler bahwa PBB dari A M sama dengan 1, maka A pangkat PM kongruen 1 modulo M. Untuk menentukan satu angka terakhir gunakan modulo 10. Karena menentukan satu angka kecuali 2 angka berarti pangkat modulo 100 gitu. Sehingga 3 pangkat pi 10 kongruen 1 modulo 10. Nah, pi dari 10 itu kan 4. Berarti 3 pangkat 4 kongruen 1 modulo 10. Sehingga 3 pangkat 100 kongruen 1 modulo 10. Yaitu 3 pangkat 4 dalam kurung 3 pangkat 4 kurung tutup dipangkatkan lagi 25 kongruen 1 modulo 10. Kenapa dipangkatkan 25? Karena pangkatnya kan 4 itu dikalikan berapa? Jadi 3 pangkat 100 kan, berarti dikalikan 25. Berarti dalam kurung itu 3 pangkat 4, dalam kurung tutup dikalikan pangkat 25. Itu. Satunya, kongruen 1 pangkat 25 modulo 10, yaitu kongruen 1 modulo 10. Jadi angka terakhir dari 3 pangkat 100 adalah 1. Cukup sekian dari presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata atau penjelasan kurang jelas, dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.